Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan serta kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, seringkali kita tidak dapat mendengar Tuhan jika pikiran kita dipenuhi dengan pikiran atau kekhawatiran lain, terutama kekhawatiran tentang keuangan dan kesibukan kita. Dan jika kita selalu mendengarkan musik atau menonton TV, sirkuitnya akan sibuk ketika Tuhan memanggil. Itulah mengapa penting untuk menghilangkan gangguan itu. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 8 ayat 7, sebagian benih jatuh di tempat tumbuhnya semak duri dan menghimpitnya hingga mati. Di sini Tuhan Yesus sedang menggambarkan benih yang ditanam di tanah yang sudah dipenuhi dengan rumput liar. Seiring dengan pertumbuhan tanaman, rumput liar juga tumbuh di sekitarnya. Dan gulma mulai menghimpit tanaman itu sehingga tidak pernah berbuah. Di dalam Lukas 8 ayat 7 Tuhan Yesus berkata, benih yang jatuh di tanah yang semak duri itu ialah mereka yang telah mendengar firman Tuhan. Tetapi dalam perjalanannya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak dapat matang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, 3 hal yang seringkali menghimpit pendengaran kita akan Allah adalah, yang pertama, kekhawatiran. Kekhawatiran adalah rumput liar. Ketika kita begitu sibuk dengan masalah dan tekanan hidup sehari-hari, akan semakin sulit untuk kita bisa mendengar tentang Tuhan. Yang kedua adalah kekayaan. Kita bisa begitu sibuk membayar tagihan, begitu sibuk melunasi hutang, begitu sibuk mencari uang, dan begitu sibuk mencari nafkah, sehingga kita tidak pernah punya kehidupan. Dan yang ketiga adalah kesenangan. Tidak ada yang salah dengan kesenangan. Berhati-hatilah agar kita tidak terlalu sibuk mengejar kesenangan, sehingga melewatkan apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana gulma tidak perlu diolah? Mereka tumbuh secara otomatis. Faktanya, gulma atau rumput liar adalah tanda pengabaian. Jika kita melihat rumput liar di halaman atau kebun kita, itu berarti sudah waktunya untuk merawatnya. Gulma dalam kehidupan rohani kita menunjukkan bahwa kita mungkin mengabaikan waktu bersama dengan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang sangat mengasihi kita dan ingin meluangkan waktu bersama-sama dengan kita. Ketika semua sirkuit sibuk dan banyak sekali rumput liar kekhawatiran, rumput liar kekayaan, dan gulma kesenangan mencekik hubungan kita dengan Tuhan, inilah waktu yang tepat untuk kita berhenti sejenak dan berdiam diri. Mari luangkan waktu untuk menyingkirkan kebisingan agar kita dapat mendengar suara Tuhan dengan lebih jelas. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan, manakala kami terlalu sibuk dengan banyak hal di sekitar kami, sehingga sirkuit kehidupan kami berputar dengan sangat cepat. Tapi kami lupa untuk berjumpa dengan Engkau, mengkhususkan waktu dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami boleh belajar untuk kami sungguh-sungguh mengkhususkan Tuhan, mengambil waktu sejenak bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.